Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film yang dimana dunia kita adalah dunia buatan dari sebuah AI yang memiliki kecerdasan untuk membuat dunianya sendiri, guys. Kalau di sini AI cuma bisa bikin gambar, di film ini AI bisa bikin dunia mereka sendiri dong. Dan pemeran utamanya yang pernah main di film John Wick adalah orang yang terjebak di dunia itu, guys. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah gedung yang dikepung pasukan polisi. Mereka mengincar seorang wanita di sana. Namun saat akan ditangkap, wanita itu langsung menyerang mereka. Dan setelahnya, dia pun kabur. Namun dia masih dikejar oleh seorang pria. Kemanapun wanita itu pergi, si pria terus mengejarnya. Belum diketahui siapakah mereka berdua. Saat melihat sebuah telepon berdering, wanita itu segera berlari mengangkatnya. Meski ada si pria yang siap menabraknya. Anehnya saat diperiksa, wanita itu hilang entah kemana. Pria itu lalu didatangi dua kembarannya yang mengabarkan tentang seorang laki-laki yang sempat berkomunikasi dengan wanita itu, bernama Neo. Beralih ke sebuah apartemen, kita akan diperlihatkan Neo, karakter utama kita. Saat terbangun, dia tiba-tiba mendapat pesan aneh di komputernya. Terlihat komputer itu mengetahui semua hal di sekitar Neo, seakan dia sedang dimata-matai. Komputer itu mengatakan untuk bertemu di suatu tempat. Sesampainya di sana, Neo bertemu dengan wanita di awal film tadi. Namanya Trinity. Trinity menjelaskan kalau sekarang Neo sedang diincar seseorang. Tidak lain dan tidak bukan adalah pria misterius tadi. Dan nyawa Neo dalam bahaya. Mendengar itu, Neo nampak kebingungan. Trinity menjelaskan lagi kalau Neo diincar karena sudah mengetahui mengenai Matrix. Esoknya, saat bekerja di kantor, Neo mendapat panggilan telepon dari Trinity yang menyuruhnya segera lari karena pria yang mengejarnya sudah berada di sana. Sontak Neo pun panik. Namun dengan bantuan Trinity, Neo bisa menyelinap kabur. Sialnya, saat akan kabur lewat jendela, Neo ketakutan karena dia berada di ketinggian. Dan akhirnya, dia memilih untuk menyerahkan dirinya. Neo pun dibawa ke sebuah tempat. Di sana, dia bertemu dengan si pria yang disebut Agen Smith. Dia menjelaskan kalau sudah lama mereka memata-matai Neo. Smith berniat mengajaknya bekerja sama. Namun Neo tanpa pikir panjang langsung menolak tawaran itu. Meski begitu, Smith tetap memaksanya ikut. Dia menutup mulut Neo dan membaringkannya di meja, lalu memasukkan sebuah alat pengintai ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Neo pun terbangun, sehingga dapat disimpulkan kalau semua itu hanyalah mimpi. Tak lama, dia mendapat sebuah telepon yang ternyata dari Trinity. Dia mengajaknya bertemu di suatu tempat. Saat bertemu, Trinity menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Dan tiba-tiba Neo ditodongi pistol dong. Trinity berkata kalau keberadaan Neo hanya akan membawa bahaya bagi mereka. Jika Neo mau hidup, dia harus mengikuti kata-kata mereka. Mau tidak mau, Neo pun nurut. Trinity lalu memasangkan sebuah alat pada tubuh Neo dan menarik sesuatu. Ya, ada alat pengintai di dalam tubuh Neo, yang artinya mimpinya tadi sebenarnya memang terjadi. Setelah alat itu dikeluarkan, mereka membawa Neo ke sebuah gedung tua. Di sana, dia bertemu seseorang lagi, bernama Morpheus. Dia menjelaskan alasan Neo ada di sini, yaitu karena dia sudah mengetahui mengenai Matrix. Morpheus menjelaskan kalau Matrix ada di sekitar mereka. Matrix adalah dunia di mana Neo berada saat ini. Dan dunia itu mengurung pikiran Neo dari sebuah kenyataan. Morpheus lalu memberi dua buah pil yang bisa dipilih Neo. Jika memilih pil biru, berarti Neo menolak untuk ikut dan kembali ke kehidupannya. Sedangkan jika memilih pil merah,
berarti Neo akan ikut untuk melihat kenyataan yang dimaksud oleh Morpheus. Dan tanpa pikir panjang, Neo pun memilih pil merah. Setelahnya, dia pun dibawa ke sebuah ruangan, dan di sana dia dipersiapkan untuk keluar. Hal aneh pun mulai terjadi saat Neo menyentuh kaca, di mana kaca itu menjadi cair dan menutupi seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba Neo terbangun di sebuah kapsul, dan saat keluar, dia dikejutkan melihat banyaknya kapsul di sana yang di dalamnya berisikan manusia, membuatnya bingung dan ketakutan. Tak lama, kabel di tubuhnya mulai terlepas, dan kapsul itu menyedot Neo ke dalam sebuah saluran. Baru setelahnya, dia diambil oleh sebuah pesawat. Di dalam pesawat itu, Neo dirawat karena tubuhnya masih terlalu lemah. Ya, saat ini Neo sudah berada di dunia yang sebenarnya. Saat merasa sudah membaik, Neo pun diajak Morpheus berkeliling. Dia diperkenalkan pada semua anggota pesawat. Setelahnya, Neo dibawa duduk di sebuah kursi. Tanpa tahu apa-apa, Neo hanya bisa menurutinya. Dan tiba-tiba dia berpindah lagi ke sebuah tempat serba putih. Morpheus menjelaskan kalau tempat itu hanyalah sebuah sistem komputer. Mereka bisa memasukinya berkat alat canggih di dalam pesawat. Sedangkan untuk keluar, mereka harus mencari telepon yang terhubung dengan pesawat. Di sanalah Morpheus menjelaskan mengenai keadaan dunia nyata, yang ternyata saat itu tidak ada manusia yang bisa hidup di sana. Oleh karena itu, diciptakanlah kecerdasan buatan, dan dengan perkembangan teknologi, manusia tidak lagi dilahirkan, melainkan ditanam oleh para robot di dalam sebuah kapsul. Morpheus lanjut menjelaskan kalau Matrix adalah dunia yang digunakan untuk mengendalikan manusia, sebuah dunia tipuan untuk menutupi kenyataan mengerikan itu. Mengetahui itu membuat Neo tidak percaya, bahkan nyaris membuatnya gila. Saat terbangun dari pingsannya, Neo didatangi Morpheus. Dia merasa bersalah telah melibatkannya dalam masalah ini. Namun Morpheus berkata kalau dirinya percaya jika Neo adalah orang yang bisa menghentikan Matrix dan membebaskan manusia dari pengaruh AI. Esoknya, Neo pun bertemu dengan seorang anggota bernama Tank, di mana dia adalah 100% manusia asli, yang berarti dia tidak punya akses ke dunia Matrix. Tugasnya hanyalah membantu tim untuk masuk dan keluar dari Matrix. Sekarang adalah waktunya bagi Neo untuk berlatih. Pertama, dia akan dilatih mempelajari teknik-teknik bertarung. Setelahnya, barulah dia akan mempraktikannya. Morpheus menantang Neo untuk bertarung. Dan sudah pasti, Neo mudah dikalahkan. Morpheus menjelaskan kalau di dunia Matrix, semuanya diatur oleh pikiran. Neo bisa saja melakukan banyak hal di luar nalar dengan cara membebaskan pikirannya. Benar saja, setelah mengikuti saran itu, Neo bisa balik membalas Morpheus. Setelahnya, mereka akan berlatih ke tahap selanjutnya. Morpheus menyuruh Neo untuk melompat menuju sebuah gedung. Dan saat dicoba, sayangnya Neo gagal. Setelah merasa cukup, dia pun dikeluarkan. Namun Neo merasa sakit di badannya, membuatnya sadar apapun yang terjadi di Matrix juga dia rasakan di kehidupan nyata. Setelah istirahat, mereka pun kembali berlatih. Morpheus menjelaskan kalau di dunia Matrix ada sosok yang selalu mengincar mereka. Orang-orang itu disebut agen. Agen sendiri bukanlah orang biasa. Mereka semacam AI yang hidup di dunia Matrix.
di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh orang lain di dunia itu, yang berarti mereka bisa muncul di mana saja. Dan lebih ngerinya lagi, mereka tidak bisa mati, karena setiap mereka terbunuh, mereka bisa mudah berpindah ke tubuh orang lain. Habis puas latihan, Neo menemui seorang anggota, namanya Cypher. Di sini, Cypher berkata kalau dia tahu apa yang dirasakan oleh Neo, karena dia juga menyesal telah keluar dari Matrix dan harus berakhir di sini. Bahkan Cypher berkata kalau dia menganggap Morpheus sebagai seorang pembohong. Kata-kata Cypher memiliki satu tujuan. Dia ingin mempengaruhi Neo, karena ternyata Cypher telah bekerja sama dengan para agen. Dia akan menangkap Morpheus dan memberikannya pada mereka. Sebagai imbalannya, Cypher ingin kembali hidup damai di Matrix. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Morpheus dan tim yang akan masuk ke dunia Matrix. Dia berencana mengajak Neo untuk bertemu seseorang bernama Oracle, seorang peramal yang bisa mengetahui masa depan setiap orang yang datang kepadanya. Sesampainya di tujuan, Neo pun bertemu dengan Oracle, yang ternyata adalah seorang emak-emak. Oracle nampak senang bisa bertemu dengan sosok yang akan menyelamatkan dunia. Namun Neo menjawab bahwa dia bukan orang itu. Dia hanya orang biasa yang terpaksa ikut dalam masalah ini. Anehnya, Oracle menyetujui hal itu. Neo memang bukan orang yang akan menyelamatkan dunia. Namun dia berkata bahwa Morpheus sangat percaya pada Neo. Saking percayanya, dia rela mati demi keselamatan Neo. Oracle berkata, jika suatu saat nanti, salah satu dari mereka akan mati, dan Neo harus menentukan antara memilih kematian Morpheus atau kematian dirinya sendiri. Saat mereka kembali ke gedung dan berniat keluar dari Matrix, Tank merasa kalau ada sistem yang aneh. Neo juga merasakan hal itu. Dan benar saja, saat diperiksa, gedung itu telah diotak-atik oleh seseorang. Dan di sana sudah ada pasukan agen Smith menunggu. Alhasil, salah satu anggota pun terbunuh. Morpheus dan yang lain segera kabur dari sana. Dengan melewati celah dinding, mereka menuruni gedung. Sialnya, salah satu anggota tak sengaja mengeluarkan suara, sehingga posisi mereka ketahuan. Morpheus pun berniat mengorbankan diri demi keselamatan Neo, sedangkan yang lain memutuskan kabur. Karena kekuatan Smith terlalu kuat, Morpheus sampai kewalahan melawannya, dan akhirnya dia pun berhasil tertangkap. Di sisi lain, Cypher berhasil menemukan telepon cadangan, sehingga dia bisa keluar terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, dia mengambil senjata dan menembak Tank beserta satu anggota lain di markas. Dan itu membuat anggota yang masih berada di Matrix tidak bisa keluar. Ya, semua kejadian itu telah direncanakan oleh Cypher. Tak sampai di situ, dia juga mencabut kabel para anggota dengan paksa, sehingga membuat dua dari mereka terbunuh, menyisakan Neo dan Trinity. Cypher berkata kalau dia tidak percaya pada Morpheus. Dia tidak percaya kalau Neo adalah sosok penyelamat itu. Dan saat berniat mencabut kabel Neo, tiba-tiba, ya, ternyata Tank masih selamat. Sedangkan Morpheus sudah dibawa untuk diinterogasi. Meski disiksa berkali-kali, Morpheus tetap memilih tutup mulut. Hal itu membuat agen Smith terpaksa menyuntikkan serum. Tujuannya supaya dia menjelaskan cara keluar dari Matrix. Ya, para agen berniat keluar dari Matrix untuk menguasai dunia. Di markas, Tank berkata jika mereka terpaksa membunuh Morpheus. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh membiarkan para agen keluar dari Matrix. Saat kabelnya akan dicabut, Neo melarangnya. Dia memutuskan masuk lagi ke Matrix. Neo yakin bahwa dirinya bukan sosok penyelamat itu, maka dia lebih memilih kematian dirinya daripada kematian Morpheus. Melihat tekad Neo menyelamatkan Morpheus, Trinity memutuskan ikut membantu, dan mereka berdua pun masuk ke Matrix. Dengan bekal persenjataan lengkap,
mereka berdua pun masuk ke gedung para agen dan tanpa pikir panjang langsung menyerang semua musuh di sana. Sialnya, datang para militer sehingga pertempuran pun terjadi. Dan dengan mudahnya, mereka berdua berhasil membunuh pasukan musuh. Tak lupa, mereka meledakkan gedung itu sebagai pengalihan. Sesampainya di atap, mereka malah dihadang seorang agen. Dan disinilah adegan paling epik pun terjadi. Untungnya, saat Neo akan ditembak, Trinity bergerak cepat menembak agen itu terlebih dahulu. Setelahnya, dengan menaiki helikopter, mereka mendatangi para agen. Dan tanpa pikir panjang, Neo langsung menembakkan minigunnya sampai menghancurkan ruangan itu. Hal itu membuat Morpheus pun tersadar, dan dia langsung kabur bersama mereka. Meski begitu, para agen terus mengejarnya. Tank lalu menyuruh mereka pergi ke stasiun bawah tanah untuk bisa keluar. Dan sesampainya di sana, Morpheus dan Trinity segera keluar. Namun saat giliran Neo, ternyata agen Smith sudah berada di sana, sehingga Neo terpaksa melawannya. Dengan semua teknik bertarung yang sudah dia kuasai, Neo bisa mengimbangi kekuatan Smith. Sialnya, dia masih bisa dikalahkan. Smith lalu berencana menabrakkan Neo ke sebuah kereta. Namun untungnya, tepat sebelum melintas, Neo berhasil kabur, sehingga membuat Smith terlindas kereta. Tapi tetap saja, Smith tidak bisa dibunuh. Dengan berganti tubuh, dia masih mengejar Neo. Sedangkan di markas, tank mendapati sekelompok alat pengintai di sana, dan itu bisa membahayakan mereka. Satu-satunya cara menghentikan alat itu adalah dengan meledakkan EMP, di mana jika alat itu diledakkan, semua alat elektronik akan mati. Namun alat ini bisa membunuh Neo jika dia tidak segera keluar. Singkatnya, Neo berhasil dipojokkan oleh para agen, dan dia langsung ditembak sampai tewas. Melihat itu, para anggota di markas tidak percaya. Namun karena posisi mereka semakin terpojok, Morpheus terpaksa akan meledakkan EMP. Meski begitu, Trinity tetap percaya kalau Neo bisa menyelesaikan misi ini. Dia berusaha membangunkannya untuk terus berjuang. Dan tiba-tiba, ya, Neo kembali bangkit. Namun tidak hanya itu, dia juga mendapat kekuatan tambahan. Terlihat dari Neo yang bisa menghentikan peluru yang melesat ke arahnya. Neo lalu memasuki tubuh Smith dan membuatnya hancur berkeping-keping. Melihat markas semakin hancur, Morpheus langsung meledakkan EMP. Dan untungnya, Neo berhasil keluar tepat waktu. Meski begitu, Smith dan para agen ternyata masih ada, dan mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus berusaha keluar dan menguasai dunia, sehingga misi Neo dan tim masih belum selesai. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film The Matrix 1999. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.